Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih walaupun kami banyak berdosa, walaupun kami banyak keras hati kami, Engkau tetap saja setia untuk memperlengkapi iman kami. Biar iman kami bertumbuh terus kepadamu, sehingga kami mendapat puji-pujian pada waktu Engkau menyatakan dirinya. Tuhan Yesus, hamba tidak bisa apa-apa, pimpin mulut hamba dalam pengajaran ini, dan juga jauhkanlah kami dari percobaan, lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita akan bahas tentang 4 tingkat iman. Ini adalah suatu hal yang menarik, saudara. Ya, habis 4 tingkat iman, kita akan masuk ke apologetik. Apakah itu iman Kristen? Dan yang kedua adalah iman dalam arti yang lebih tinggi. Kita mulai pendahuluan. Peristiwa yang dicatat dalam Matius 16, yaitu pembahasan kita hari ini, membentuk titik balik yang dramatis dalam pelayanan Tuhan Yesus. Untuk pertama kalinya, ia menyebutkan gereja. Dan secara terbuka berbicara tentang kematiannya di kayu salib. Ia mulai mempersiapkan murid untuk penangkapannya, penyalipannya, kebangkitannya. Namun, seperti yang akan kita lihat nanti, mereka lambat dalam mempelajari pelajaran mereka. Tema iman mengalir melalui peristiwa-peristiwa dalam pasal ini. Dalam peristiwa-peristiwa ini, kita melihat 4 tingkat iman yang berbeda dan bagaimana semuanya itu berhubungan dengan Kristus. Tingkat yang paling bawah adalah tanpa iman, yaitu mencobai Kristus. Ayat 1-4. Yang kedua adalah sedikit iman, yaitu salah memahami Kristus. Ayat 5-12. Yang ketiga adalah iman yang menyelamatkan, yaitu mengakui Kristus. Dan yang terakhir adalah iman yang melayani, yaitu mengikuti Kristus. Nanti pada akhir pelajaran ini kita akan deteksi diri kita sendiri, kita sampai iman yang mana, saudara. Ya. Kita bahas yang pertama, tidak ada iman. Matius 16 ayat 1-4. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudara, yang pertama adalah tidak ada iman, yaitu mereka selalu mau mencobai Kristus. Saudara, keinginan mereka untuk membungkam Yesus telah menyebabkan kedua kelompok agama itu yang berseberangan itu bersatu dalam upaya bersama. Ya, mereka sedang menunggunya ketika ia kembali ke Galilea. Sebelumnya Tuhan Yesus ke tempat non-Yahudi. Ya, orang Farisi tentu saja adalah kaum tradisionalis pada zaman mereka, sedangkan orang Saduki cukup liberal. Mereka bersatu untuk menantang Yesus. Tunjukkanlah kepada kami suatu tanda dari surga, dan kami akan percaya bahwa Engkau adalah Mesias. Kata yang diterjemahkan sebagai tanda memiliki arti yang jauh lebih dari sekedar mujizat atau demonstrasi kuasa. Ini adalah suatu keajaiban yang dengannya seorang dapat mengenali seseorang atau menegaskan siapa dia. Dengan kata lain, buktikanlah bahwa engkau adalah Mesias dengan melakukan tanda-tanda ini. Nah, ini adalah keempat kalinya para pemimpin agama meminta suatu tanda. Kemudian mereka melakukannya lagi. Namun mujizat tidak akan pernah meyakinkan orang akan dosa atau memberikan keinginan untuk keselamatan. Mujizat akan memberikan peneguhan di mana ada iman, tetapi tidak di mana ada ketidakpercayaan yang disengaja. Ya, saudara, kalau orang itu hatinya memang udah keras,
mau orang mati dibangkitkan di depan mata dia pun dia tidak akan percaya. Ya. Mengapa Tuhan kita berbicara tentang cuaca? Untuk menyingkapkan kepada musuh-musuhnya ketidakjujuran dan kebutaan mereka yang keras kepala. Mereka dapat memeriksa bukti-bukti di dunia Tuhan dan menarik kesimpulan yang valid. Tetapi mereka tidak akan memeriksa bukti-bukti yang telah Tuhan Yesus berikan. Musuh-musuhnya tidak akan percaya, dan karena itu mereka tidak akan pernah dapat percaya. Ya, karena itu hati yang keras itu bahaya sekali ya. Orang-orang Farisi dan Saduki tidak kekurangan bukti. Mereka kurangnya kejujuran dan kerendahan hati. Mereka kurang mau mengakui bahwa Yesus memang berasal dari Allah. Nah, tuntutan mereka akan suatu tanda menyingkapkan kondisi hati mereka yang menyedihkan. Mereka jahat dan berzina. Tuhan Yesus tidak menuduh mereka yang bersalah atas perzinahan fisik, tetapi perzinahan rohani. Orang-orang ini menyembah dewa palsu buatan mereka sendiri, dan ini adalah perzinahan rohani. Jika mereka menyembah Allah yang benar, mereka akan mengenali anaknya ketika dia datang. Yesus telah menyebutkan tanda Yunus sebelumnya. Ini adalah tanda kematian, penguburan, dan kebangkitan. Penyalipan, penguburan, dan kebangkitan Tuhan kita sebenarnya merupakan tanda bagi Israel bahwa Dia adalah Mesias mereka. Ya, tanda inilah yang diberikan Petrus pada hari Pentakosta. Matius 16 ayat 4 mencatat kepergian Tuhan Yesus yang ketiga dari Galilea, menghindar. Dia pergi sebelumnya untuk menghindari Herodes dan untuk menghindari orang-orang Farisi, dan itu juga merupakan tindakan penghakiman. Saudara, jangan keras hati, nggak ada iman, suka mencobai Kristus, berarti kita sama seperti orang-orang yang tidak percaya ini. Oke saudara, bagian kedua adalah sedikit iman. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti yang kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Bagian kedua adalah sedikit iman salah memahami Kristus. Para murid hanya membawa 1 roti. Kita tidak diberitahu apa yang terjadi dengan banyak bakul sisa makanan yang dihasilkan dari pemberiannya kepada 4.000 orang beberapa waktu sebelumnya. Mungkin mereka memberikannya kepada orang lain. Tetapi Yesus menggunakan peristiwa yang memalukan ini sebagai kesempatan untuk mengajarkan kebenaran rohani yang penting. Waspadalah terhadap ajaran-ajaran palsu orang Farisi dan Saduki. Para murid salah memahaminya. Mereka mengira ia berbicara tentang roti jasmani. Seringkali dalam pelayanan Yesus, orang-orang salah menafsirkan perkataannya dengan menafsirkannya secara harafiah daripada secara rohani. Saya kasih contoh. Aku datang untuk memberi seorang dengan kelimpahan. Nah, ada orang yang menafsirkan kalau misalnya kita percaya Yesus akan hidup kelimpahan. Tapi maksud kelimpahan ini bukan secara harafiah, tetapi secara rohani, rich gitu ya. Nikodemus mengira bahwa Yesus berbicara tentang kelahiran jasmani yang sebenarnya. Dan perempuan Samaria mengira ia mengacu pada air jasmani dari sumur. Padahal Yesus berkata tentang kelahiran baru. Orang-orang Yahudi di sinagoga mengira Yesus berbicara tentang memakan daging dan darah yang sebenarnya.
ketika ia menggambarkan pengalaman rohani adalah persatuan dengan Kristus. Seperti yang kita catat dalam pelajaran kita tentang Matius 13, ragi bagi orang Yahudi adalah simbol kejahatan. Baik orang Farisi maupun Saduki telah menginfeksi kepercayaan agama Israel dengan doktrin palsu. Orang Farisi adalah kaum legalis yang mengajarkan bahwa hanya ketaatan pada hukum dan tradisi yang akan menyenangkan Tuhan dan mendatangkan kerajaannya bagi Israel. Orang Saduki berpikiran liberal dan menyangkal bahwa akan ada kerajaan seperti itu di bumi. Mereka bahkan menyangkal kebenaran tentang kebangkitan dan keberadaan malaikat. Mengapa penyebutan ragi oleh Tuhan Yesus membuat para murid membahas tentang kekurangan roti mereka? Mungkin mereka berencana untuk membeli roti di seberang laut, dan mereka mengira Yesus memperingatkan mereka untuk tidak memberi roti yang haram, yang tidak boleh dimakan orang Yahudi. Jika mereka ingat bagaimana Yesus telah melipat gandakan roti pada 2 kesempatan, 5.000 orang dan 4.000 orang, mereka tentu nggak usah khawatir. Inilah iman yang kecil yang membuat mereka tidak memahami ajarannya dan bergantung pada kuasanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Iman kecil kadang-kadang kita mau pakai kekuatan kita sendiri untuk melakukan itu. Iman kita ada kepada Yesus, tapi kecil, kita tidak percaya dia bisa lakukan itu terhadap kita. Itu yang dimaksud iman yang kecil. Padahal kita telah melihat bagaimana Tuhan Yesus telah berbuat sesuatu di dalam hidup kita yang begitu luar biasa. Tapi waktu kita mengalami kesulitan, ya kita tetap aja tidak percaya dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan kekuatan kita sendiri. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Iman yang kecil adalah suatu sebutan favorit Tuhan kita untuk para muridnya. Tentu saja iman yang kecil lebih baik daripada tidak beriman sama sekali. Dan para pengikut Yesus harus belajar banyak hal ya sebelum mereka mencapai iman yang besar. Itu adalah iman yang kecil. Saudara, atau sedikit iman. Bagian ketiga adalah iman yang menyelamatkan. Ya. Nah, ini udah mulai seru. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendiri jemaatku, gerejaku, dan gerejaku alam maut tidak akan menguasainya. Ya kan? Oke. Tentang apa? Pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Oke, iman yang menyelamatkan adalah iman yang mengakui Kristus. Yesus membawa murid-muridnya ke wilayah non-Yahudi, di wilayah Kaisarea Filipi. Mereka berada sekitar 120 mil dari Yerusalem di bagian utara Palestina. Ya. Wilayah itu sangat identik dengan berbagai agama. Daerah utara, saudara ya. Nah, dulunya merupakan pusat penyembahan Baal. Dewa Yunani Pan memiliki tempat pemujaan di sana. Dan Herodes Agung telah membangun sebuah kuil di sana untuk menghormati Kaisar Agustus. Di tengah tahayul pagan, istilahnya tempat-tempat yang agak sedikit tahayul pagan ini, Petrus mengakui Yesus sebagai anak Allah. Dan mungkin di dekat kuil Kaisar itu Yesus telah mengumumkan sebuah kejutan. Dia belum akan mendirikan kerajaannya, tetapi dia akan membangun gerejanya. Jika ada orang lain bertanya, menurut orang, siapakah aku ini? Kita akan menganggapnya gila atau sombong ya. Sombong banget orang ini ya.
Namun dalam kasus Yesus, pengakuan yang benar tentang siapa dia adalah dasar keselamatan. Pribadinya dan pekerjaannya berjalan beriringan dan tidak boleh dipisahkan. Sungguh menakjubkan melihat betapa bingungnya masyarakat tentang Yesus. Mungkin seperti Herodes, orang-orang mengira Yesus adalah Yohanes yang bangkit dari kematian. Telah dinubuatkan bahwa Elia akan datang kembali, dan beberapa orang mengira ramalan itu digenapi oleh Yesus Kristus. Akan tetapi Yesus tidak melayani seperti yang dilakukan Elia. Yohanes Pembaptislah yang datang dalam roh dan kuasa Elia. Yeremia adalah nabi yang menangis, yang hatinya hancur saat melihat kehancuran bangsanya. Tentu saja sikap ini terlihat di dalam diri Yesus, sang manusia yang penuh duka. Satu hal yang jelas, kita tidak akan pernah bisa membuat keputusan yang benar tentang Yesus Kristus dengan melakukan jajak pendapat terhadap orang-orang. Jadi kalau ada orang argumen tentang Yesus, udah nggak usah argumen, oke? Logikanya beda. Namun beberapa orang yang memang mendapatkan pengetahuan rohani mereka dengan cara ini. Yang penting bukanlah apa yang dikatakan orang lain, tetapi apa yang Anda dan saya katakan secara pribadi tentang Tuhan Yesus. Keputusan orang banyak, salah atau benar, tidak akan pernah bisa menggantikan keputusan pribadi. Dan Petrus memberikan respon yang benar, "Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang hidup." Pengakuan ini merupakan tanggapan Petrus terhadap wahyu yang diberikan Allah Bapa kepadanya. Yesus sendiri menjelaskan pengalaman ini dalam Matius 11 ayat 25-27. Wahyu ini bukan hasil penyelidikan Petrus sendiri. Wahyu ini datang sebagai grace, kasih karunia, tindakan kasih karunia Allah. Jadi iman itu pun diberikan oleh Allah, ya. Allah telah menyembunyikan hal-hal ini dari orang Farisi dan Saduki yang sombong dan menyingkapkannya kepada bayi-bayi, para murid yang rendah hati. Perlu dicatat bahwa ada pengakuan iman lain sebelum pengakuan ini. Nathanael telah mengakui Kristus sebagai anak Allah, dan para murid telah menyatakan dia sebagai anak Allah setelah dia meredakan badai. Petrus telah memberikan pengakuan iman ketika orang banyak meninggalkan Yesus setelah khotbahnya tentang roti hidup. Ya, 5.000 orang meninggalkan dia, sisa 12 yang murid-muridnya. Bahkan ketika Andreas membawa saudara Simon kepada Yesus, pengakuan itu didasarkan pada kepercayaan ini. Lalu bagaimana pengakuan ini berbeda dari pengakuan-pengakuan sebelumnya? Oke? Ya, waktu itu kan Tuhan Yesus ada di laut badai, mereka mengaku, "Oh, dia adalah anak Allah." Ya kan? Waktu Yesus berkata bahwa dia roti hidup, ya, semua orang meninggalkan Yesus, tetapi Petrus dan murid-muridnya tidak. Nah, tetapi pengakuan Petrus sendiri apa bedanya dengan pengakuan-pengakuan sebelumnya? Pertama-tama, Yesus secara eksplisit meminta pengakuan ini. Pengakuan ini bukanlah tanggapan emosional dari orang-orang yang telah melihat mujizat, tetapi pernyataan yang dipelajari dan tulus dari seorang pria yang telah diajar oleh Tuhan. Ya, benar-benar dia sudah belajar, Yesus bagaimana dia beri pernyataan yang tulus. Yesus juga menerima pengakuan ini dan membangunnya untuk mengajarkan mereka kebenaran baru. Pastilah hatinya bersukacita mendengar perkataan Petrus. Tuhan tahu bahwa Petrus sekarang dapat dituntun ke langkah-langkah baru menuju kebenaran dan pelayanan lebih dalam. Semua pelayanan Tuhan kita kepada muridnya telah mempersiapkan jalan bagi pengalaman ini. Mari kita lihat perkataan dan konsep-konsep hebat ini satu persatu. Ya saudara, kalau kita percaya Yesus, kalau kata orang dan agama Kristen itu Yesus adalah Tuhan, jangan dari kata orang, tetapi bagaimana kita belajar firman ini, kita di dalam hati kita yang terdalam itu benar-benar mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ya. Pertama tentang batu. Orang-orang Yahudi ini yang mendalami kitab suci Perjanjian Lama mengenali batu itu adalah sebagai simbol Tuhan. Dia adalah batu, pekerjaannya sempurna. Tuhan adalah gunung batuku dan bentengku. Siapakah Allah selain Tuhan? Siapakah gunung batu selain Allah kita? Jadi batu itu simbolnya Tuhan. Namun mari kita selidiki kata-kata Yunani yang digunakan Matius atas bimbingan Roh Kudus. Engkau Petrus. Petros adalah batu.
Dan di atas batu karang ini, Petra batu besar, aku akan mendirikan jemaatku. Yesus telah memberi Simon nama baru Petrus yang berarti batu. Bahasa Aramaiknya adalah Kefas yang juga berarti batu. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan mengakui Dia sebagai anak dan Allah dan juru selamat adalah batu yang hidup. Yesus Kristus adalah batu fondasi tempat gereja dibangun. Para nabi perjanjian lama mengatakan demikian. Yesus sendiri mengatakan hal ini. Begitu pula Petrus dan para rasulnya. Paulus juga menyatakan bahwa fondasi bagi gereja adalah Yesus Kristus. Yang kita beritakan di gereja itu adalah harus Yesus Kristus. Fondasi ini diletakkan oleh para rasul perjanjian lama dan para nabi perjanjian baru, nabi perjanjian lama saat mereka memberitakan Kristus kepada orang-orang terhilang. Dengan kata lain, ketika bukti-bukti diteliti, ajaran kitab suci secara keseluruhan adalah bahwa gereja bait Allah dibangun di atas Yesus Kristus, bukan di atas Petrus. Oke? Saudara, jika Alkitab, engkau mengeluarkan Yesus dari Alkitab, tidak ada sisa lagi di dalam Alkitab. Karena seluruh isi Alkitab adalah Yesus Kristus. Ya. Bagaimana mungkin Allah membangun gerejanya di atas manusia yang bisa salah seperti Petrus? Kemudian Petrus yang sama mengakui Kristus menjadi musuh dan memelihara pikiran-pikiran setan. Tetapi itu terjadi sebelum Petrus dipenuhi oleh Roh. Beberapa orang pendapat. Kemudian pertimbangkan kesalahan doktrinal Petrus yang dicatat di dalam Galatia 2. Kesalahan yang harus ditegur oleh Paulus. Dan peristiwa ini terjadi setelah Petrus dipenuhi oleh Roh. Oke? Gereja. Oke, ini adalah kemunculan pertama kata penting dalam perjanjian baru. Kata Yunani eklesia yang menjadi asal kata bahasa Inggris ecclesiated yang merujuk pada hal-hal gereja. Arti harafiahnya adalah perkumpulan yang dipanggil keluar, yang dipisahkan. Kata itu digunakan 114 kali dalam perjanjian baru dan dalam 90 referensi ini gereja lokal yang dimaksud. Namun dalam penggunaan pertama eklesia ini tampaknya Yesus memikirkan seluruh gereja. Dia tidak hanya membangun perkumpulan lokal, tetapi gereja universal yang terdiri dari semua orang yang membuat pengakuan iman yang sama dengan dibuat oleh Petrus. Ya saudara, jika Anda tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Allah, Anda bukan orang Kristen. Anda bukan bagian dari gereja. Ya. Kata eklesia bukanlah hal baru bagi pengikutnya. Kata ini diterapkan kepada perkumpulan rakyat warga Yunani yang membantu memerintah sebuah kota atau distrik. Selain itu, terjemahan Yunani dari perjanjian lama yaitu Septuaginta menggunakan eklesia untuk menggambarkan jemaat Israel ketika berkumpul untuk kegiatan keagamaan. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa jemaat Israel di perjanjian lama adalah sebuah gereja dalam pengertian yang sama dengan gereja-gereja di perjanjian baru. Sebaliknya, Yesus memperkenalkan sesuatu yang baru kepada para pengikutnya. Yesus berbicara tentang gerejaku yang berbeda dengan perkumpulan-perkumpulan lainnya. Ini akan menjadi sesuatu yang baru dan berbeda karena di dalam gerejanya Yesus Kristus akan menyatukan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya dan orang-orang bukan Yahudi yang percaya kepadanya dan membuat suatu bait suci yang baru, sebuah tubuh yang baru. Di dalam gerejanya perbedaan-perbedaan alamiah tidak akan menjadi penting. Gak penting itu orang Yunani, orang Yahudi, laki-laki, perempuan, budak, hamba, orang merdeka, atau orang miskin, orang kaya, tidak penting lagi. Yesus Kristus menjadi pembangun gereja ini, yaitu kepala gereja ini. Siapakah kepala gereja kita? Yesus Kristus. Setiap orang percaya di gereja adalah batu yang hidup. Orang percaya akan bertemu di jemaat setempat atau perkumpulan. Seperti kita sekarang itu sebenarnya kita sudah gereja, saudara, jemaat. Untuk apa? Untuk menyembah Yesus dan melayaninya. Tetapi mereka juga menjadi gereja bagian dari gereja universal, bait suci yang dibangun oleh Yesus Kristus.
Ada kesatuan di antara umat Allah yang seharusnya dinyatakan kepada dunia melalui kasih dan persatuan. Oke. Yang satu lagi adalah gerbang neraka. Ini adalah tempat di mana terjemahan yang lebih tepat adalah gerbang Hades. Neraka adalah tujuan akhir semua orang yang belum diselamatkan setelah penghakiman tata putih agung. Hades adalah alam orang mati. Hades menampung roh orang mati yang belum diselamatkan dan melepaskannya saat kebangkitan. Menurut Yesus, Hades sudah turun dan itu adalah penjara tempat dia memegang kuncinya. Nah, berdasarkan Lukas 16 ayat 19 sampai 31, beberapa orang percaya bahwa semua orang mati pergi ke Hades sebelum kematian dan kebangkitan Kristus. Orang percaya bagian Firdaus dan orang tidak percaya ke bagian hukuman. Ya, jadi kalau misalnya waktu Yesus belum bangkit, ya, semuanya itu ditampung di Hades. Ya, tetapi setelah Yesus bangkit, orang percaya akan bersama Yesus di Firdaus, seperti yang dikatakan kepada penjahat itu, dan orang-orang tidak percaya akan masuk ke Seol. Ya, saudara. Kita yakin bahwa orang percaya saat ini saat mereka meninggal segera pergi ke dalam pangkuan Yesus Kristus atau Firdaus. Gerbang dalam Alkitab melambangkan otoritas dan kekuasaan. Gerbang kota bagi orang Yahudi sama seperti balai kota bagi orang-orang di dunia barat. Bisnis penting dilakukan di gerbang kota. Gerbang maut melambangkan kekuatan maut dan setan yang terorganisir. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus Kristus menaklukkan maut sehingga maut tidak mampu menahan umatnya. Kristus akan menyerbu gerbang-gerbang dan membebaskan para tawanan. Dan pernyataan ini diverifikasi oleh 1 Korintus 15 ayat 50, Ibrani 2 ayat 14 sampai 15 dan kitab sucinya. Kunci, saudara, kata kunci berarti lambang otoritas. Kerajaan surga bukanlah surga karena tidak ada seorang pun di bumi yang memegang kunci surga. Ya, sebuah lelucon tentang Santo Petrus di pintu gerbang, nah itu bohong ya saudara. Bermula dari kesalahpahaman ini, keduanya itu tidak alkitabiah dan tidak pantas. Kita menggunakan kunci untuk membuka pintu. Petrus diberi hak istimewa untuk membuka pintu iman. Kerajaan itu datang dari iman. Bagi orang Yahudi pada hari Pentakosta, bagi orang Samaria, dan bagi orang bukan Yahudi. Namun para rasul lainnya juga memiliki wewenang ini. Dan Paulus memiliki hak istimewa untuk membuka pintu iman bagi orang-orang bukan Yahudi di luar Israel atau Palestina. Tidak ada bagian dalam bagian ini atau bagian lain di Perjanjian Baru yang memberitahu kita bahwa Petrus atau para penerusnya memiliki posisi atau hak istimewa khusus di gereja. Tentu saja Petrus dalam kedua suratnya mengaku tidak lebih dari seorang rasul, seorang penatua, dan seorang hamba Yesus Kristus. Apa arti mengikat dan melepaskan? Ini adalah frasa yang sangat dikenal oleh orang-orang Yahudi. Karena para rabi mereka sering berbicara tentang mengikat dan melepaskan, yaitu melarang atau mengizinkan. Jadi pernyataan Tuhan kita dalam Matius 16 ayat 19 merujuk kepada Petrus. Namun pernyataannya kemudian dalam Matius 18 ayat 18 mencakup seluruh rasul. Sebagai wakil Tuhan, mereka menjalankan otoritas sesuai dengan firman Tuhan. Kata kerja Yunani dalam Matius 16 ayat 19 adalah paling penting. Terjemahan diperluas oleh Dr. Kenneth S. West berbunyi, dan apapun yang kau ikat di bumi, dan apapun yang dilarang untuk lakukan di bumi, sudah terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi, apa yang kau izinkan untuk lakukan, sudah terlepas di surga. Yesus tidak mengatakan bahwa Tuhan akan menaati apa yang mereka dilakukan di bumi, tetapi bahwa mereka harus melakukan apapun yang di bumi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi gereja ini tidak melakukan kehendak manusia di surga, jangan terbalik ya. Tetapi gereja harus tunduk pada kehendak Tuhan di bumi. Firman Tuhan dibawa ke bumi untuk dilakukan. Ya, para rasul tidak boleh membagikan kebenaran tentang Yesus sebagai anak Allah ini kepada orang lain sampai setelah kebangkitan dan kenaikannya. Saat itulah tanda Yunus akan digenapi. Roh Kudus akan diberikan dan pesan dapat diwartakan. Bangsa itu pada umumnya tentu saja para pemimpin agama pada
khususnya belum siap untuk menerima pesan ini. Ya, bacalah khotbah Petrus pada hari Pentakosta, lihatlah bagaimana ia mewartakan Yesus sebagai Kristus. Itu apa artinya? Apa yang kau lepaskan di bumi, ya. Nah, saudara, bagian yang keempat adalah iman yang melayani, ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, jadi Yesus baru mengatakan kepada murid-muridnya tentang kematiannya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Oh, kelihatannya caring sekali ya saudara. Ya, caring nggak caring, kelihatan caring, tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan tetap aja itu tidak benar. Ya, maka Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, saudara, kita harus memikirkan apa yang dipikirkan Allah di mana? Di firman Tuhan, ya. Jangan kita, oh itu benar kok menurut aku, ya itu kan menurut manusia, ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kenapa memikul salib? Karena dia tidak sinkron sama apa yang dipikirkan oleh manusia. Bentrok, saudara. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Oke saudara, ayat yang 28 ini akan sambung ke transfigurasi. Oke saudara, iman yang melayani adalah ikut Yesus. Ikut Yesus itu kita udah harus nggak berani untuk tidak dengar apa yang dikatakan manusia kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu yang membuat kita memikul salib. Konflik, ya saudara. Tetapi Tuhan Yesus katakan, apa gunanya kamu lepas dari nyawamu di dunia ini tetapi tidak lepas nanti gitu loh, ya. Setelah menyatakan pribadinya, Yesus sekarang mengatakan pekerjanya karena keduanya harus berjalan bersama. Ia akan pergi ke Yerusalem, menderita dan mati dan dibangkitkan dari antara orang mati. Ini adalah pernyataan pertamanya yang jelas tentang kematiannya. Meskipun ia telah mengisyaratkan hal ini sebelumnya, dan ia menyatakan hal itu dengan terus terang. Tanggapan Petrus terhadap pernyataan yang mengejutkan ini tentu saja mewakili perasaan murid-muridnya. Kasihanilah dirimu Tuhan, hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Wah, kelihatannya itu seperti hikmat manusia yang baik ya saudara. Yesus memunggungi Petrus dan berkata, enyalah dari hadapanku, hai setan, engkau suatu batu sandungan bagiku. Petrus sang batu yang baru saja diberkati, menjadi Petrus batu sandungan yang tidak menjadi berkat bagi Yesus. Apa kesalahan Petrus? Ia berpikir seperti manusia, karena kebanyakan manusia ingin terhindar dari penderitaan dan kematian. Ia tidak memiliki pikiran Tuhan dalam hal ini. Dan di mana kita dapat menemukan pikiran Tuhan? Di dalam firman Tuhan, ya saudara. Ya. Sebelum Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, ia cenderung membantah firman Tuhan. Petrus memiliki cukup iman untuk mengakui Yesus sebagai anak Tuhan, tetapi ia tidak memiliki iman yang percaya bahwa Yesus harus menderita dan mati. Ya, iman bahwa penderitaan itu membawa kemuliaan. Percayakah saudara? Tentu saja setan setuju dengan perkataan Petrus karena ia menggunakan pendekatan yang sama untuk mencobai Yesus di padang gurun. Ya, kalau misal engkau anak Allah,
terjunlah maka malaikat-malaikat akan menantangmu, ya kan? Saat ini salib merupakan simbol kasih dan pengorbanan yang telah diterima. Namun pada masa itu, salib merupakan sarana hukuman yang mengerikan. Bangsa Romawi tidak akan menyebut salib dalam masyarakat yang sopan. Bahkan tidak ada warga negara Romawi yang dapat disalibkan. Kematian yang mengerikan ini disediakan bagi musuh-musuh mereka. Yesus belum secara khusus menyatakan bahwa ia akan disalibkan, namun kata-katanya selanjutnya menekankan salib. Barang siapa yang ingin menjadi muridku, ia harus memikul salibnya. Yes. Saudara, ia menyampaikan kepada murid dua pendekatan terhadap kehidupan. Ini penting saudara ya. Kita sekarang di dunia ini, kita menyangkal diri atau hidup untuk diri sendiri. Kita di dunia ini memikul salib atau abaikan salib. Kita di dunia ini mengikuti Kristus atau mengikuti dunia. Kita apakah rela kehilangan hidup demi dia atau menyelamatkan hidup demi diri sendiri? Apakah kita mau meninggalkan dunia atau memperoleh dunia? Atau kita mau menjaga jiwa kita diri sendiri atau kehilangan jiwa kita sendiri? Dan terakhir, apakah kita mau berbagi pahala dan kemuliaannya atau kehilangan pahala dan kemuliaannya? Saudara, menyangkal diri tidak berarti menyangkal segala sesuatu. Oh, semuanya saya nyangkal. Itu berarti menyerahkan seluruh diri sepenuhnya kepada Kristus dan berbagi penderitaannya dan kematiannya. Memikul salib tidak berarti memikul beban berat atau memiliki masalah. Memikul salib berarti mengidentifikasi dengan Kristus, di mana ada penolakan, rasa malu, penderitaan, dan kematiannya. Ya, saudara, kalau misalnya ada seorang kayak kerja apa-apa salah, wah banyak utang, nggak bisa ini, nggak bisa itu, dibilang saya mikul salib. Itu bukan mikul salib. Mikul salib itu artinya kita yang tidak ada masalah, tetapi kita mengidentifikasi diri dengan Kristus dalam penolakan rasa malu, penderitaan, dan kematiannya. Nah, saudara, sebagai tutup. Namun, saudara, penderitaan selalu menuntun kepada kemuliaan. Itulah sebabnya Yesus mengakhiri khotbah singkat ini dengan merujuk pada kerajaannya yang mulia. Ya, aku berkata kepadamu bahwa yang hadir di sini belum mati, maka aku akan tunggu, saya baca aja ya, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ini adalah di transfigurasi, dan yang lihat adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, saudara. Penjelasan ini akan digenapi dalam waktu seminggu di Gunung Transfigurasi yang dijelaskan pada pasal berikutnya. Ya, tahun depan, saudara. Bagaimana pernyataan ini membantu kita memahami transfigurasi? Saya menduga kita dimaksudkan untuk melihat bahwa transfigurasi bukan sekedar sekilas tentang Yesus dalam kemuliaannya, tetapi secara khusus pratinjau Yesus dalam kemuliaan kedatangannya yang kedua. Ya, nanti Yesus akan seperti itu. Ada banyak hal dalam kisah transfigurasi Matius yang memiliki kesamaan dengan apa yang kita ketahui tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Awan dan Yesus yang sangat terlihat. Penyertaan orang-orang kudus yang telah pergi sebelum kita. Persetujuan dari Bapa, rasa takut dari mereka yang akan melihatnya, dan cara Petrus, Yakobus, Yohanes akhirnya menegakkan tubuh dan mengangkat mata mereka. Jadi transfigurasi bukan hanya Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan, tetapi itu tinjau bahwa Yesus akan datang sebagai Raja pada kedatangannya yang kedua kali. Saudara, demikian firman Tuhan. Jadi tidak ada iman hati keras. Mau bagaimana mujizat dilakukan, dia tidak akan percaya. Kedua, sedikit iman, masih mau pakai kekuatan sendiri. Dia tidak percaya bahwa Yesus telah nolong dia, sudah berkali-kali nolong dia, tapi tetap tidak percaya ya. Ketiga adalah sekedar mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu sudah diselamatkan. Tetapi untuk dapat kemuliaan, perlu memikul salib dan menyangkal diri. Dan itu akan menuntun kepada kemuliaan. Itu adalah iman yang paling tinggi, iman yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan saya akan masuk ke apologetic season 10.
dengan judul Apa Itu Iman Kristen. Dan setelah itu saya akan masuk lagi tentang iman dalam arti yang lebih tinggi. Tuhan Yesus memberkati.